Jadi pahala itu sama seperti gini, mungkin bandingannya sobat pendengar luar sana, mungkin Lia pernah ada orang yang berhutang sama Lia. Saat orang berhutang sama kita, dia berhutangnya mungkin 1 juta rupiah. Lalu saat suatu hari Lia sangat butuh sekali uang. Begitu butuh sekali uang, putus sekali, emang nggak ada duit sama sekali. Uang untuk minyak Honda nggak ada, uang untuk beli beras pun nggak ada. Tiba-tiba dia bayar utang 100.000. Utang dia 1 juta, tapi dia bayar 100.000. Karena kita sangat butuh sekali. Waduh, aku senang sekali kamu bayar hari ini karena aku memang kebetulan sangat butuh sekali. Kalau nggak ada uang hari ini, mungkin aku kena denda karena tadi nggak bayar cicilan Honda. Kena denda 1 juta. Jadi 100.000 ini berharga seperti 1 juta sebenarnya. Iya, betul. Ini orang-orang yang merasakan seperti ini pasti ngangguk-ngangguk. Pasti ganggu-ganggu. Jadi pasti, terus apakah hutang 1 juta yang nggak perlu dibayar? Tetap. Itu namanya utang. Namanya utang. Artinya utangnya tetap 1 juta loh. Wajib juga. Tapi permasalahannya rasa yang kita terima saat ini seakan-akan 100.000 ini seberharga 1 juta gitu. Nah, rasa inilah namanya pahala tadi. Jadi kewajiban kita kalau 1 kali fardu seperti 70, rasa-rasanya seperti 70 kali kita sholat. Tapi 70 kewajiban tetap harus dibayar. Jangan salah mengambil. Jangan salah mengambil kebijakan. Iya, memang itu, dan itu pernah kejadian. Oh ya. Pernah kejadian, tapi bukan di sholat. Di kejadian langsung Abu Mudi yang cerita. Jadi saat itu ada orang yang meminta sedekah dari orang yang mau bersedekah bersedekah kulhu. Jadi kalau kita sedekah kulhu, barang siapa membaca kulhu Allahu ahad 100.000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi ini ada hadisnya, dan orang biasa menyedekahkan ini kepada orang tuanya. Karena kita nggak sanggup baca sendiri, biasa kita sedekahkan ke pesantren. Jadi di pesantren misalnya ada 1.000 orang, dia tinggal baca 100 kali. Berarti 100.000 kali kita sedekahkan kepada ibunda saya. Misalnya siapa nama mama kita, Nur Hayati bin Jamilah. Disedekahkan 100.000 bacaan kita ini kepada Nur Hayati bin Jamilah, itu insya Allah dengan berkat pahala 100.000 Qul Huwallahu ahad ini, itu juga nggak masuk neraka ibunda kita tadi pastinya. Nah, ada orang yang cari untung, artinya cari keuntungan gini, biasa dia bayar. Kalau untuk sekali 100, satu rantai itu namanya, 1 kali sedekah 100.000 kulhu itu bayarnya sekitar 3 juta. Bayarnya sedekah ke pesantren itu sekitar 3 jutaan. Nah, ada orang yang ngumpulin duit ini. Siapa yang mau saya sedekah 100.000? Mau? Terus siapa? Dia tulis semuanya. Lalu dia pergi ke Tanah Suci sekali umrah. Sekali beribadah di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali. Jadi dia baca Qul Huwallahu ahad di sana 1 kali. Dia niatkan untuk ibunda itu. Dia merasa sudah berhak ngambil 3 juta tadi. Dan ini Abu Mudi mengecam. Karena bukan kalinya, itu kan enggak. Bacanya sekali tetap. Tapi pada kapasitas 100.000 kali. Artinya dia itu harus baca memang 100.000 kali bacaannya. Walaupun ada 100.000 orang. Tapi nggak boleh menggunakan fadilah dari tempat mustajabah gini ataupun tempat yang dikali lipat, karena dia kan udah enak nih, tinggal baca 10 kali udah 30 juta gitu maksudnya. Tapi ya seperti itu. Sama seperti badal haji. Badal haji kadang-kadang, mohon maaf, karena kebetulan saya bergerak di bidang travel haji dan umrah, ada orang yang sebagian menipu juga. Dia ngambil sekali badal haji. Kalau orang lain kadang-kadang ada yang bayarin tiket haji. Misalnya Ibunda Lia mau badal haji, lalu begitu badal haji bayarin tiket 1 orang, misalnya saya berangkat ke Tanah Suci, otomatis tiketnya sekitar 30 jutaan untuk berangkat ke sana. Ataupun memang saya berangkat kedua. Kalau berangkat kedua itu bisa langsung niat atas ibunda, artinya saya misalnya saya sudah setor duluan, mungkin tinggal bayar sedikit saja untuk ganti niat saja. Tapi kisaran harganya sekitar 10 jutaan juga. Nah, ada orang yang cari untung di sana dengan yang membadalkan haji sampai 10 orang dalam sekali pergi haji. Padahal ini nggak mungkin. Karena dalam setahun cuma bisa sekali haji. Karena al-hajju arafah, niat haji itu di arafah. Dan arafah cuma terjadi sekali, artinya tanggal 9 Zulhijjah. Dan 1 kali, artinya kita nggak boleh dalam 1 kali arafah itu 2 kali niat, 3 kali niat, nggak bisa. Tunggu arafah selanjutnya. Nah, ini yang jadi masalah. Ada orang yang kadang-kadang, ya udah nggak apa, bayar aja 100.000 boleh saya badalkan haji.
Dia ngambil dari sini 100.000, 100.000, 100.000. Satu. Ujungnya yang dia kerjakan malah nggak sah untuk ibadah haji. Nah inilah bedanya miracle tadi. Miracle Ramadan ini artinya nilai tambah yang Allah berikan, adjustable, berupa penambahan bagi pahala kita. Jadi kita di bulan Ramadan ini dapat pahala yang berlimpah, dan ada banyak keajaiban-keajaiban lagi. Contoh yang paling banyak lagi di bulan Ramadan ini kita dapat malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar pastinya. Jadi kalau kita mau mencari di malam-malam yang ganjil 10 yang akhir, insya Allah kita dapat kelebihan. Barang siapa beribadah di malam itu sama seperti dia beribadah 84 tahun, artinya 1000 bulan namanya. Dia sholat seperti dia sholat 1000 bulan. Itu juga tadi kelipatan pahalanya. Jadi silahkan dihitung, artinya hutang tidak berkurang, tapi nilainya saja, rasa-rasanya yang berbeda. Jadi itulah namanya miracle Ramadan. Jadi kita harus nanya dulu ini, kalau ada yang minta 100.000, ini udah berapa orang ini? Ya betul, betul. Karena memang sebagian orang menganggap pahala ini sama seperti gugurnya kewajiban. Jadi saqtul wujub, gugurnya kewajiban adalah dengan berlakunya wajib, rukun, dan syarat. Artinya dia tidak gugur dengan pahala. Sama seperti, mohon maaf ya, hari ini misalnya dia mau buka puasa, lalu saya bersedekah. Dia mau buka puasa pakai apa nanti? Oh, saya beli mungkin aqua 1, kue 2, berarti kan 3.000 rupiah. Saya sedekah 3.000 rupiah hari ini. Lalu dia beli aqua 1, beli kue 2. Insya Allah hari ini pahala dia berpuasa jatuh juga untuk saya. Saya dapat pahala 2 orang puasa hari ini. Tapi pastinya tidak menggugurkan kewajiban saya besoknya. Saya besok tetap harus puasa. Dia nggak berkurang nilai pahala puasanya. Bagi barang siapa pendengar RRI dimanapun Anda berada hari ini yang mau berbagi takjil kepada orang-orang, Anda cukup sediakan 3.000 rupiah. Artinya 2 potong kue, 1 air mineral, dibagikan dalam plastik. Cukup, kita punya uang 30.000, kita punya 10 paket. Berdiri aja di simpang Taman Riyadhah, bagikan untuk 10 orang pertama. Setiap dia minum aqua kita, dia makan kue kita nantinya, walaupun kue kecil, pasti kan dia makan itu nanti ya. Setiap dia makan dan minum dari punya kita dapat 1 pahala puasa. Lumayan kan maksudnya? Mana tahu ada puasa kita yang hari ini puasanya full, tapi mungkin pahalanya bolong. Mungkin saat kita browsing di internet, ada tampilan yang disengaja atau tidak disengaja. Kadang pertama kita bukanya bagus gitu, tapi ada link kepo, kita kan kepengen tahu, ya akhirnya jadi yang vulgar, malah batal puasa. Atau kalau ada cerita-cerita erotis, ada kadang di sini ada yang juga terkesima dengar suaranya Lia di RRI, lalu mikir, nah pastinya kalau ada sesuatu yang mengurangi pahala puasa kita, ini mungkin bisa ditambal oleh tadi pahala-pahala puasa yang kita kumpulkan dari orang yang berbuka-buka. Tadi kita kumpulkan punya uang 300.000, sudah 100 pahala puasa. Paling kan 30.000 saja sehari kita bisa kumpulkan, berarti 10 sampai berapa kita punya batas waktu. Inilah pahala sedekah di bulan Ramadan. Jadi hal-hal kecil sekalipun. Hal-hal kecil sekalipun. Jadi luar biasa. Bahkan yang paling hebat tadi, kalau kita di luar Ramadan, kita mau tidur, lalu kita berzikir, subhanallah, lalu kita tertidur sambil berzikir, tertidur selama 8 jam, maka selama 8 jam itu pahala tasbih dicatatkan untuk kita di luar Ramadan. Di saat ini kan seperti saya bilang tadi, jangankan kita tidur, kita diam saja, itu memang langsung dapat pahala tasbih. Jadi walaupun kita tertidur, kita nggak baca ini. Walaupun kita tidur kita nggak baca, walaupun kita diam sambil baca webtoon, sambil baca novel, sambil nonton, sambil duduk, mulut kita diam, kita nggak baca apa-apa, tapi tetap dapat pahala tasbih terus-terusan 24 jam sehari, 3.600 detik jadinya dalam sejam. Nah ini tetap akan terakumulasi terus. Inilah pahala dalam bulan Ramadan. Makanya lebih daripada sebuah pepatah, silence is gold. Diam itu emas. Jadi bukan hanya diam itu emas. Kadang-kadang pepatah diam itu emas betul juga. Istri saya minta emas, saya diamkan saja karena kan diam itu emas berarti. Oh jadi pahala diam gitu ya? Ya karena kan memang seperti itu. Aduh Ustaz, ini masukan para suami juga. Iya, tapi luar biasa.
ini Ramadan saya lihat nggak ya. dapat bukaan nanti Ustaz. Ada bukaan nanti pastinya. Nah, jadi para suami saya lihat ini kebetulan banyak. Kita kan sudah ada mall baru di sini, sudah ada Suzuya Mall. Itu sekarang di bulan Ramadan ibu-ibu kan pada belanja semua. Ada yang belanja kebutuhan baju barunya, ada yang belanja kebutuhan hariannya. Tapi yang saya heran setiap orang masuk ke situ rata-rata jadi romantis ya. Jadi yang bapak-bapaknya itu rata-rata pas masuk ke situ dipegang tangan istrinya. Ada salah seorang jemaah, begitu kita tanya, kenapa kok Anda dulunya di luar mall nggak pernah pegangan tangan sama istri itu, apalagi sudah lama berkeluarga kan, gue artinya kan kenapa jadi kita harus pegangan tangan. Tapi saat masuk mall entah kenapa selalu bergandengan tangan, kok romantis sekali, so sweet gitu loh. Ternyata enggak Ustaz, takut kalau nggak dipegangin dia belanja kemana-mana nggak cukup ini untuk THR nanti ya Ustaz, pada gaji 13-14 dipotong lagi. Ada tulisan sel semua. Yang sel semua, jadi bukan bukan sale hitam, bukan artinya sale yang sudah warna hitam gitu maksudnya. Jadi memang dia cari yang sale-sale itu semua. Nah ini yang bahaya. Tapi kalau memang kita bisa gunakan miracle ini dengan luar biasa, pastinya kita bisa mengoptimalkan pahala kita di bulan Ramadan ini seperti tadi, buka donasi, kasihkan ke orang yang berhak, dan yang luar biasa pahala yang mengalir. Jadi hari ini man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Jadi kalau barang siapa yang melakukan dan mengikut sertakan atau mempromosikan suatu kegiatan kebaikan, falahu ajruha, maka baginya pahalanya dan orang yang mengikutinya. Hari ini Pak Raden Yusridarto, Kepala LPP RRI Lusmawai, mencanangkan open donasi untuk kita tanggap bencana, RRI tanggap bencana COVID-19 ini, kita berikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Beliau cuma buka program, Lia cuma sebutkan di sini, yang ngasih duit orang lain. Kita cuma bantu menyalurkan, mungkin melalui Bu Saleha, melalui Bang Bahtiar, tapi pastinya setiap orang yang terkena di sini, kita yang share beritanya, kita yang repost di Instagram, kita yang posting di Facebook, kita yang naikkan di Twitter, semua dapat pahala sama seperti orang yang keluarkan donasi itu. Yang keluarkan donasi itu, dia kasih sedekah, ini saya 300.000 ya, nitip. Lia yang sebagai announcer tadi yang kemukakan berita ini, dapat juga. Pak Yusri jauh juga dapat, sama juga 300.000, Bu Saleha juga dapat, Pak Bahtiar juga dapat. Jadi memang semuanya dapat 300.000. Dan luar biasa, pahala yang terlipat ganda. Jangan lupa saat kita melakukan ini, niatkan untuk orang-orang tercinta kita. Mungkin orang tua kita yang sudah tidak ada, ayahanda, ibunda kita yang sudah selama ini menjaga kita dari kecil, kita menyayangi kita pastinya. Jangan sampai lupa. Karena ini amalan kita berlipat ganda. Kalau kita di bulan Ramadan ini, pastinya tetap kirimkan, ya Allah sampaikanlah pahala amalan saya kepada orang-orang terdekat saya, saudara-saudara saya, niatkan dan doakan kepada mereka agar sampai, karena ini untung sedang dapat miracle of Ramadan. Iya. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Iya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Dan Ustaz nggak ini ya, nggak terasa ya. Kadang nyaman kali ngobrol sama dia, insya Allah. Sama Ustaz ini luar biasa sekali, banyak ilmu yang didapat ini Ustaz. Jadi dari Al-Quran tadi, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau belum ditemukan obatnya, COVID ternyata ada. Ada di Al-Quran. Jadi memang COVID itu sebenarnya kan memang dia dekat ke radang paru benar-benar ya. Tapi pun kayak tadi kan reaksinya beda di setiap orang tergantung sarangnya, artinya nestnya di tempat virus ini bersarang, kira-kira dia punya penyakit apa. Makanya COVID ini bereaksi berbeda pada setiap orang. Ada orang yang dahaknya mengental. Memang kadang-kadang kok kita lihat Antonio Vieira Monteiro itu seorang Dewan Presiden Direktur di Santander Bank di Portugal. Portugal ya di luar sana, artinya bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal ya. Jadi memang beliau pergi ke Italia, pulang di sana kena COVID-19 dan nggak lama meninggal. Setelah beliau meninggal, anaknya, putrinya posting di media sosial, kami adalah orang kaya. Selama ini tidak ada satupun benda di dunia ini tidak bisa kami beli, bahkan benda yang bernilai paling mahal sekalipun. Akan tetapi aku sedih di akhir hayatnya ayahandaku sesak dan pergi keluar rumah untuk mencari sesuatu yang gratis
yaitu udara, saking sesaknya. Jadi bahkan kadang-kadang sesuatu yang selama ini tidak kita berikan perhatian saat kita mendekati kematian, apalagi saat ini COVID, banyak orang-orang OTG, orang tanpa gejala di samping kita yang mungkin kita nggak tahu, bahkan dia bisa seperti flash disk itu OTG, jadi bawa virus kemana-mana. Selama ini kita nggak tahu, nggak sadar kita nggak lama mendekati kematian. Jadi qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang selama ini kita lari daripadanya sebenarnya sedang mengejar kita. Kalau kita sadar hari ini begitu kita mati, ada 3 hal yang kita tinggalkan. Yang pertama anak istri, yang kedua harta benda, dan yang ketiga amal soleh. Saat kita bertanya kepada harta benda yang selama ini kita kumpulkan, aku mau pulang menghadap Allah, aku mau pergi, selama ini aku bekerja siang malam untukmu, apa yang bisa kamu bantu untuk aku? Saat ini aku mau meninggal, aku akan menyumbang, kata harta kita yang miliaran rupiah, aku akan menyumbang selembar kafan. Dari harta kita yang banyak itu kan cuma selembar kafan yang diambil, nggak ada lebih. Anak istri kita yang selama ini kita bekerja untuk mereka mati-matian, apa yang kamu lakukan untukku? Mana balas jasamu? Baik ayahku, aku akan mengantarmu sampai liang lahat. Cuman itu kan, lain kan nggak mungkin nemanin. Tapi amal ibadah yang selama ini kita lupakan, bahkan di Ramadan kita lupa. Tapi saat ini insya Allah bagi pendengar RRI manapun Anda berada, Allah akan menolongi Anda dengan rahmat, karena hari ini kita mendengar ilmu. Tingkatkan amal ibadah kita, karena pastinya Dia yang akan menemani kita. Walaupun selama ini kita tinggalkan Dia, Dia akan menemani kita nanti di alam kubur nantinya. Mudah-mudahan dapat miracle of Ramadannya. Amin. Baik Ustadz, waktu kita sudah habis ini Ustadz. Siap, makasih banyak. Soalnya kita jumpa lagi dalam waktu masih panjang ini waktu kita. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Ustadz ya. Amin. Baik, terima kasih waktunya untuk kesempatan sore hari ini, dan terima kasih pendengar, terus saja di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, banyak acara menarik lainnya yang akan menemani Anda untuk sore hari ini. Dan sudah Anda dengarkan Dialog Agama Islam. Selamat sore, selamat beraktivitas terus untuk Anda semua. Nggak terasa Ustaz. Nggak, karena pun tadi agak terlambat kan? Iya.